mungkin expo atau exhibition bisa diselenggarakan di sini. Belum lagi event-event seperti gathering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Halo Mitra Darat, selamat datang kami ucapkan di podcast Ngopi Terminal Tidar Magelang. Tentu saja bersama saya Agung Firdaus. Dan saya Putri Sari. Hari ini kita nggak berdua aja Putri. Ada siapa aja Gung? Di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Aris, Kepala Satuan Pelayanan Terminal Tidar Magelang. Ada Mbak Dora dari DG Organizer. Dan ada juga Bapak Chandra dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang. Ini kan berkaitan dengan utilisasi tadi Bapak. Dengar-dengar katanya di Terminal Tidar mau dibikin tempat pendidikan keselamatan berlalu lintas nih Bapak ya. Iya, ini sesuai dengan visi misi kita ya. Iya benar. Jadi mungkin saya ceritakan juga ya kepada Mitra Darat di seluruh Indonesia ya. Bagaimana nanti pengembangan konsep untuk utilisasi Terminal Tidar ke depan. Ini kebetulan juga kita sudah mengundang para pakar juga. Kita juga nanti kita akan minta tanggapan dan mungkin arahan dari beliau berdua supaya nanti visi misi kita tersebut bisa terwujud. Jadi yang pertama mungkin saya ceritakan kepada Mitra Darat di seluruh Indonesia. Yang pertama bagaimana sih utilisasi Terminal Tidar itu ke depan. Jadi konsepnya ini yang pertama, ini di samping kita melaksanakan tupoksi kita, yaitu terkait dengan pelayanan dan pengawasan untuk angkutan umum maupun penumpang, kita juga ke depan itu yang pertama sesuai dengan visi misi kita, bagaimana Terminal Tidar ini bisa menjadi pusat untuk pendidikan keselamatan berlalu lintas. Ini yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ini bagaimana di Terminal Tidar ini bisa menjadi pusat kegiatan. Dan yang ketiga, ini nanti bisa menjadi pusat perekonomian. Nah ini bagaimana terkait, yang pertama tadi, terkait dengan bagaimana di Terminal Tidar ini bisa menjadi pusat pendidikan keselamatan berlalu lintas. Teater dan taman lalu lintas ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan edukasi pada masyarakat baik secara teori maupun secara praktek di jalan dalam simulasi berkendara secara nyata bagi anak usia TK, SD, hingga usia SMP. Taman lalu lintas ini akan menjadi salah satu branding dari Terminal Tidar dan menjadi salah satu tempat wisata yang mampu mengedukasi masyarakat tentang taat berlalu lintas sejak dini. Semua pengunjung maupun pendatang yang melakukan transit pada terminal ini dapat memanfaatkan fasilitas di taman sembari menunggu keberangkatan bis yang mereka tumpangi. Pengunjung yang datang dan memarkirkan kendaraannya dapat secara langsung melihat teater 5 dimensi ini dengan ornamen khas Terminal Tidar berupa bentuk gunungan Jawa di bagian fasad. Pengunjung akan diarahkan menuju ke lobi dengan tempat pembelian tiket serta tempat penitipan barang sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman tanpa takut barang bawaannya tertinggal. Terdapat 2 ruang teater yang masing-masing mampu menampung 122 orang. Teater ini dirancang mampu memberikan experience nyata dengan adanya efek 5 dimensi. Setelah diberikan edukasi, pengunjung akan diarahkan untuk melakukan simulasi pembuatan scene. Bagi orang tua yang menunggu anaknya, terdapat ruang tunggu di lantai 2 dengan view langsung menuju ke arah trek lalu lintas sehingga dapat memantau aktivitas anak mereka dengan baik. Terdapat pula area outdoor sebagai ruang santai dengan view menuju sungai dan pepohonan yang berada di belakang terminal. Taman lalu lintas ini memiliki tempat parkir bagi kendaraan simulasi dengan kapasitas sebanyak 50 kendaraan dengan masing-masing memiliki fasilitas untuk melakukan charge atau isi ulang bahan bakar. Trek lalu lintas yang ada dilengkapi dengan lampu lalu lintas dan jalan dengan ukuran yang telah disesuaikan dengan kendaraan simulasi. Terdapat pula berbagai macam rambu yang telah disesuaikan dengan kondisi jalanan yang ada. Jalanan yang ada dibuat semirip mungkin dengan realita jalanan yang ada di Indonesia dengan menghadirkan berbagai macam ornamen jalan seperti pertigaan, perempatan, jalan berliku, jalan menanjak, jalan menurun, jalan buntu, dan lain sebagainya.
Selain itu, terdapat pula kereta api kecil yang mampu membawa pengunjung di bawah pendampingan orang tua untuk dapat turut serta menikmati taman lalu lintas ini. Nah, Intinya yang kita bangun itu satu, nanti di situ ada studio 5 dimensi ya, dengan 2 teater, kapasitas sekitar 250 orang. Terus kemudian yang kedua di situ ada simulasi untuk pengurusan SIM. Jadi anak-anak yang berkunjung dan lain-lain, ketika mereka bisa kita didik di studio 5 dimensi, kita didik mereka memberikan pembelajaran tentang berkeselamatan lalu lintas yang baik, tata cara berlintas yang baik. Setelah itu mereka kita bawa ke simulasi SIM. simulasi berkendara ya. Baru boleh ngurus SIM setelah tahu teorinya. Iya. Setelah itu mereka kita bawa ke simulasi untuk di jalannya. Jadi mereka itu kalau misalkan dengar setelah mereka dapat SIM baru boleh naik kendaraan. Intinya di situ nanti. Nah ini di situ juga sudah menyerupai seperti di jalan beneran. Nah ini targetnya yang kita luas yang Yang dibangun. luasnya itu kurang lebih nanti 6.000 meter persegi Pak, 6.000 meter persegi Pak Kadis. Gimana Bapak tanggapannya yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Aris terkait nanti Taman. ke depannya di Terminal Tidar akan ada pusat pendidikan berkeselamatan lalu lintas. Oh ya satu lagi, Iya, Pak. target kita itu 100.000 orang bisa kita hadirkan di Terminal Tidar. Kebetulan karena yang di TK itu sudah masuk di kurikulum dan database-nya dari Kabupaten Magelang Ya. itu untuk anak-anak RA kemudian TK itu sudah ada sekitar 37.000 siswa TK. Baik. Kemudian kalau plus SD, apalagi mungkin plus SMP, itu paling tidak ada ya mungkin 100.000 lebih. Ini target kita, target pasar kita seperti itu. Dalam setahun itu Pak ya. Dalam setahun mungkin bisa maksudnya jumlah siswanya. Iya, Nah itu pasar kita seperti itu, mudah-mudahan nanti bisa kita wujud. tarik undang ke sini untuk belajar berlalu lintas yang baik di Oke. Terminal Tidar ke depan. Baik. Silakan Pak Kadis. Baik, Bapak tanggapannya. Baik, terima kasih Mbak Putri, Mas Agung, Pak Aris dan Mbak Dora ya. Sebuah inovasi yang sangat bagus sekali dari Terminal Tidar. Saya rasa ini baru pertama kali di Indonesia ya. Istimewa. Saya sebagai masyarakat transportasi, saya bicara sekarang sebagai masyarakat transportasi, Mbak, bukan sebagai kepala dinas. Kebetulan di depan Mitra Darat saya juga orang transportasi yang cinta transportasi. Tentunya dari awal filosofi kita harus melihat bahwa transportasi ini sebagai urat nadi kehidupan. Tidak ada kegiatan pun yang tanpa dorongan atau tanpa fasilitas transportasi itu bisa jalan, baik itu kesehatan, pendidikan, Betul sekali. keamanan atau yang lain. Nah, ini yang harus kita awal sebagai acuan kita untuk melangkah. Pada era-era tahun 80-an atau bahkan 70-an, terminal itu tidak usah mengundang orang, tidak usah meyakinkan bahwa ini terminal baik. Ini sudah penuh, Mbak. Bahkan berjubel waktu itu. Saya lahir tahun 70-an ya, jadi agak tua ini dibanding Bu Dora. Kalau Mbak Putri mungkin masih belum merasakan itu. Iya, iya. Betul, Bapak. Semakin hari, semakin tahun, semakin berkurang ini pengguna angkutan umumnya. Nah, dengan inovasi yang akan dilaksanakan Pak Aris di Terminal Tidar ini suatu hal yang sangat positif bagi kami di dunia transportasi. Nah, berkaitan dengan hal yang lain, apa yang menjadi konsep ini mungkin harus juga lebih matang lagi. Bahkan saya yakin ini sudah konsultasikan, konsolidasikan, bahkan Menteri pun pasti akan setuju. Bahkan Pak Presiden pun yakin saya akan setuju Pak, dengan rencana Pak Aris ini dengan adanya make use di terminal, karena akan mengundang beberapa masyarakat yang akan hadir ke terminal. Hal utama yang menjadi poin adalah peningkatan ekonomi, baik di masyarakat terminal sendiri atau di masyarakat sekitar. Yang kedua adalah bagaimana masyarakat ini akan terpacu mempunyai peningkatan anemi menggunakan angkutan umum. Ini yang harus kita pupuk dari awal. Sehingga dalam konsep ini selain dari dasar yang memang harus kuat, ke depan perencanaannya juga harus berkesinambungan, terpadu. Kalau tadi Pak Aris menyampaikan
potensi yang akan hadir di sini 10.000, 100.000. 100.000, 10.000 pertama ya, kemudian 100.000. Kalau saya bilang berjuta-juta Mbak, kenapa? Ini konsep nasional, Iya, iya. bukan hanya konsep di kota dan kabupaten Magelang. Jadi dengan adanya make utilities tadi di Terminal Tidar ini, masyarakat sekitar kota Magelang pasti akan datang, dan masyarakat di luar kota Magelang pun kita harapkan juga akan datang ke sini seperti itu. Nah, kembali ke nafas bagaimana kita menghidupkan angkutan umum atau public transport, ada mungkin harus ditambahkan di dalam konsep DED tadi, perencanaan awal, selain penggunaan angkutan pribadi, juga angkutan umum juga harus dikuatkan. Mungkin itu salah satu tambahan dari kami, Pak Aris. Ada di sana tadi saya lihat trennya kereta api ya, kereta api sudah ada. Jadi mungkin juga perlu dikenalkan udara, tapi sekedar mungkin misalnya berupa kendaraan yang tidak bergerak ataupun pada 3 dimensinya atau 6 dimensinya di video itu ada, studio itu bisa ada tentang pencercahan atau gambaran-gambaran tentang transportasi umum. Jadi selain tertib berlalu lintas yang mendukung keselamatan berlalu lintas jalan, penggunaan angkutan umum juga jangan dilupakan sebagai nafas utama untuk menarik mereka untuk menggunakan angkutan umum. Ini saya yakin kalau mitra darat semuanya pencinta angkutan umum, walaupun kadang-kadang tetap menggunakan angkutan pribadi. Tapi kita agak melebar lagi kepada pengguna-pengguna angkutan pribadi yang sama sekali belum pernah naik angkutan umum. Perlu kami sampaikan kalau kami di Kota Magelang ini ada transportasi berkelanjutan ya, ada penggunaan sepeda, kemudian penggunaan angkutan umum. Bahkan Pak Wali Kota, Pak Ketua Dewan pun bersama-sama kita naik angkutan umum gitu. Ini berharap juga untuk kepala-kepala daerah yang lain juga melaksanakan hal yang sama untuk memupuk kepada masyarakat. Keuntungan yang kita dapatkan adalah tadi sebagaimana filosofi dasar transportasi adalah mendukung ke semua komponen, sehingga semua kegiatan baik itu tentang kesehatan, kemudian kegiatan tentang pendidikan dan yang lain bisa terdorong ketika transportasi itu lancar, nyaman, aman. Makatan Mbak Putri. Oke. Baik, Mbak, tadi kan udah dilihat tadi video desain 3D-nya ya, Mbak ya. Mungkin itu kalau dari kacamata event organizer itu potensinya dengan adanya pendidikan keselamatan lalu lintas di Terminal Tidar Magelang sendiri itu gimana sih, Mbak? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mau menyapa dulu ini mitra darat dan alhamdulillah saya sudah didampingi 2 orang-orang hebat di transportasi, luar biasa. Terima kasih undangannya Pak Aris untuk kami bisa diskusi sharing bersama di sini. Sebelumnya saya sangat terkejut, terus kemudian sangat bahagia, bangga bahwasannya terobosan-terobosan baru yang muncul di pariwisata dan juga transportasi ini luar biasa. Nah, sehingga oleh karena apalagi Terminal Tidar ini sekarang tipe A dengan kapasitas yang sangat spektakuler dengan fasilitas luar biasa, ini sangat membuat daya tarik yang baru yaitu untuk destinasi tempat wisata itu sendiri. Apalagi belum ada rencana dibangunnya untuk bentuk edukasi pusat pendidikan keselamatan ini, kita di tempatnya aja sangat nyaman banget, Mas. Nah, ini kan sebuah daya tarik yang membuat orang tuh tidak punya alasan untuk nggak mampir aja dan kemudian mencintai transportasi bisa diawali dari terminal. Nah, ini sangat menarik apalagi kok nanti ada pusat edukasi untuk keselamatan lalu lintas. Ini sangat luar biasa sekali. Kemudian di satu sisi bahwa ini akan tadi seperti yang Pak sampaikan bahwasanya ini akan mempengaruhi aspek diantaranya pariwisata ikut terangkat, kemudian ekonomi ikut terangkat, kemudian yang nggak kalah penting pusat kegiatan apapun itu bisa dilaksanakan. Nah, kalau saya kemarin aja sudah diajak survei nih sama Pak Aris dan rekan-rekan, mohon izin ya Pak, nggak bareng sama jenengan Pak Chandra saat itu. Nah, saya juga tertegun bahwa banyaknya fasilitas yang itu bisa diakses untuk event-event atau kegiatan sosial event apapun. Bisa dari mulai pusat kegiatan pameran budaya seni, Mas. Ini oke banget bisa di-share atau di-publish di sini. Kemudian kemudian betul satu pintunya, maksudnya areanya juga sangat fasilitas umumnya dari mulai musola, kemudian juga toilet dan sebagainya ini sangat memadai untuk bisa diakseskan kegiatan-kegiatan. Nah, oleh karena itu juga kami juga melihat bahwasanya UMKM harapannya nanti juga bisa diangkat. Karena kenapa kita juga melihat banyak sekali
area-area tempat wisata yang sudah disediakan dari mulai mereka kuliner, wisata kuliner. Nah, ini kita juga bisa mengangkat UMKM khas Kota Magelang. Jadi siapa tahu nanti orang cuman transit ke sini sebentar pengen ngicipin kuliner asli Magelang, setelah itu nanti beranjak lagi ke tempat lain. Ini sangat memungkinkan sekali. Jadi terminal menurut saya ini sebagai keran utama untuk promosi wisata, kemudian untuk akses atau aktivitas kegiatan wisata dan juga kegiatan itu sendiri, Mas. Nah, ini semoga ini bisa diakomodir, bisa menjadi diintegrasikan secara bersama. Nah, harapan kami di sini nanti akan muncul kegiatan-kegiatan sosial apapun bisa diciptakan bahkan mulai dari terminal. Begitu. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Oke, baik Bapak. Ini tambah menarik ya Mas ya. Iya. Saya terus jadi dari pernyataan dari Mbak Dora sama Pak Chandra ini, Pak Kadisub, jadi tambah semangat Mbak Putri. Semangat untuk mewujudkan terminal Tidar itu menjadi yang pertama pusat pendidikan keselamatan berlalu lintas. Yang kedua menjadi pusat kegiatan. Betul. Dan yang ketiga tadi secara otomatis kalau sudah dua ini terwujud, kita akan menjadi pusat perekonomian. Mudah-mudahan bisa terwujud. Targetnya berapa lama kira-kira Mbak Putri? Iya, betul nih. Harapannya cepat ya Pak. Pak Aris, mohon izin, saya juga punya banyak ide nih setelah kita ngobrol di sini. Siapa tahu nanti kita bisa mewujudkan pariwisata dari mulai kita bikin start point di sini untuk bisa city tour di area, baik itu di area Candi Borobudur atau sekitarnya, atau bahkan city tour di Kota Magelang. Ini juga menarik kalau kita bisa nanti pusatnya, meeting pointnya bisa di sini. Untuk fasilitasnya bisa menggunakan VW, jeep, atau bisa menggunakan bis cafe ya Pak. Sekiranya nanti bisa jadi diwujudkan nggih Pak nggih. Kira-kira nih Mbak. Ya. Ini mumpung ketemu Mbak Dora sekali ini ya. Iya. Kira-kira bisa kapan nih kita? Iya. Nanti yang buka pertama kali Pak Kadisub Kota Oh Magelang. iya, betul. Jadi yang buka pertama kali Pak Kadisub, Iya. nanti rombongan Vivi itu yang buka start pertama kali nanti Pak Kadisub Kota Iya, Magelang. ini betul sekali. Apalagi beliau followernya banyak sekali Pak. Iya, Jadinya nanti beliau itu nanti untuk di awal aja sudah pengikutnya banyak Pak. Betul. Kalau harapan kami semoga di waktu dekat, dalam arti ini kita sedang persiapan konsep Bapak. Jadinya nanti konsep, kemudian kita menyiapkan amunisi apa saja yang bisa kita sampaikan, dan ini otomatis kita butuh support penuh dari rekan-rekan dari mulai Asita, PHRI dan juga rekan-rekan HPI, Himpunan Pemandu Wisata Indonesia juga. Jadi di mana ini juga harus bisa diintegrasikan bersama dan masif dipublikasikan dan dipromosikan Bapak. Nah, oleh karena itu mungkin sekiranya nanti secara terpisah bisa saja diundang mereka untuk podcast teman-teman Asita, PHRI atau HPI untuk bisa diajak ngobrol bersama untuk persiapan di konsep kita. Nanti kita Gitu ngobrol ya? bareng aja juga. Bisa Mbak Putri. Bapak, Iya. kita agendakan nggih Pak. Siap, iya. Ya, nanti kedepannya saya sebagai masyarakat Kota Magelang merasa bangga banget Gung. Terminal Tidar kedepannya sudah ada fasilitas-fasilitas, salah satunya pusat pendidikan berkeselamatan lalu lintas, ditambah nanti Itu belum ada belum ada nanti masih mimpi. nanti ya. kedepannya nggak apa-apa Bapak, jadi berasa kayak wow excited banget gitu. Mudah-mudahan Amin. Pak Menhub dengar podcast kita ya. Amin. Semoga mendengar Amin doa keras, Pak. kita ya Iya, Bapak ya. Ditambah lagi nanti akan adanya tur VW ya Gung ya. Ke Candi Borobudur ya. Baik Candi Borobudur dan City Tour Kota Magelang. Cuman ke Candi Wisatanya Borobudur aja ya banyak Mbak sekali Dora ya. pilihannya, Jadi betul. Banyak ya. Banyak Bung. Jadi ditunggu untuk Jadi nanti gini, sekedar cerita aja juga, nanti kalau untuk tempat parkirnya yang di depan itu akan saya gunakan untuk parkir VW. seperti itu Iya, Bapak. kebetulan sekarang di terminal itu kan proses lelang, sudah selesai proses lelang, baru proses untuk pengangkutan barang-barang sisa proyek. Iya. Nah itu di belakang itu akan saya gunakan untuk tarif penumpang. Parkir penumpang. umum. Iya. Parkir penumpang baik itu kendaraan pribadi ataupun sepeda motor. Ya. Parkir kita pusatkan di sana, terus kemudian nanti penumpang itu seluruh penumpang akan kita untuk masuk ke terminal mereka akan lewat kios-kios. Seperti Jadi itu, harapan Bapak. kita supaya terminal atau mungkin kios-kios itu bisa hidup semuanya. Jadi nanti yang ada di VW itu menggunakan parkir di depan, Mbak. Betul, siap Bapak. Jadi nanti nggak usah Menarik ya. khawatir dengan parkirnya dan lain-lain. Parkirnya ada di depan terminal Siap. dan itu view-nya juga
Sangat sudah Ya, cantik sekali. ya, Apalagi kalau kita ngelihat launch atas gitu, luar biasa. Kita bisa langsung melihat view dari Gunung Tidar. dari Iya. Gunung Tidar, kemudian juga area sekitar dari Kota Magelang juga sangat terlihat indah sekali, Bapak. Ini Iya, menarik kayaknya juga. cocok juga kalau ngopi malam-malam di sana. Ngopi itu juga boleh. cocok. Ha. Ini kayaknya mungkin kalau Non barangkali AC ada kok Pak, investor jadi yang bisa tertarik juga. anu ya Pak. Bisa enak buat ngobrol-ngobrol. Bapak mohon maaf, saya juga pengen cerita sedikit nih. Kalau sekiranya nanti bisa didukung dengan agenda hiburan yang dengan kontinu dan juga terskala, mungkin juga menarik supaya nih yang beberapa orang yang bahkan belum tahu Terminal Tidar dengan wajah baru sekarang, belum mampir aja belum tahu, karena mau gimana mau mampir mungkin mereka nggak ada alasan. Siapa tahu mungkin kita bisa agendakan untuk hiburan-hiburan musik ya Bapak secara Cocok sih, kontinu Mbak. nggih. Cocok. Ini atau mungkin Mbak Dura aja yang nyanyi. Baik, Bisa, baik, baik, bisa. baik. Kayaknya di Sub juga punya bandnya ya Pak? Ada dari Pemkot. Ada kan? Ya betul. Jadi menarik ini kalau nanti kita bisa agendakan supaya mereka bisa nongkrong dulu, ngopi-ngopi dulu. Jadi kan tahu dulu mengenal wajah baru dari Terminal Tidar. Jadi Betul. jangan sampai nanti warga apa namanya kalau Kota Magelang itu kan pusatnya di alun-alun. Iya, jangan Seluruh kegiatan itu kan pusatnya di alun-alun. Mbak, betul ya? betul. Betul, Nanti Bapak. bicara ini ke depan itu terminal itu juga menjadi Juga pusat bisa jadi Bisa pusat jadi pusat kegiatan kegiatan Bapak. ya. Wah, Iya, menarik ini. semoga. Harapan kita. Siap, Semoga, siap, Bapak. siap, siap. Itu konsepnya utilisasi Dari terminal Terminal Tidar Tidar Kota tadi, ya. Magelang. Terima kasih Pak Kadisub sama Mbak Dura. Dengan senang hati Bapak. Terima kasih. Kita mohon dukungan semua pihak agar semua itu bisa terrealisasi Amin, secepatnya amin. di Terminal Amin. Tidar. Amin. Saya ucapkan terima kasih setelah datang di podcast ngopi kita hari ini, Mbak Dora, Pak Chandra dan Pak Aris. Kita tutup acara podcast ngopi kita hari ini. Saya Agung. Dan saya Putri. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.